Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik kaum muslimin yang semoga mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segenap nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha terpuji. Semoga salawat dan salam akan senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga keluarga beliau, para sahabat, dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu kaum muslimin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian mengenai kaidah yang pertama, yaitu kaidah yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Ini merupakan potongan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai kaidah yang sangat besar di dalam agama kita. Dan bagaimana peran niat ini akan membedakan orang-orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang nantinya dijadikan sia-sia perbuatan mereka. Sebagaimana disebutkan di dua ayat. Maka hendaknya kita untuk merenungi dua ayat ini. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 112, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Bahkan orang yang menghadapkan wajahnya hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya, dalam keadaan dia itu muhsin, orang yang berbuat baik, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka baginya ganjaran di sisi Rabb-nya, dan dia tidak mendapatkan rasa takut, rasa cemas, dan mereka itu tidak bersedih hati. Ini ganjaran bagi orang-orang yang niatnya benar. Kemudian bagaimana kondisi orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sia-sialah amal perbuatan mereka. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 23, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura." Dan kami datangkan apa yang mereka amalkan, lalu kami jadikan amalan tersebut haba'an mansura, seperti debu yang bertebangan, berhamburan. Ya, ini dijadikan seperti itu amalan orang-orang yang tercampuri dengan kesyirikan, maka dijadikan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kajian mengenai kaidah ini begitu penting. Ya. Bapak dan Ibu, jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaidah ini merupakan potongan dari hadis yang diriwayatkan oleh ulama ahli hadis, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan lain sebagainya. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berbunyi innamal a'malu binniyat.
amalan itu tergantung dengan niatnya. Dan tentunya ini ada perkiraan makna yang tersembunyi di situ. Yaitu amalan yang soleh. Amalan yang soleh itu dengan niat yang soleh. Kemudian di sana juga disebutkan lanjutan dari hadis itu, innama likulli imri'im ma nawa. Setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sesuai dengan apa yang dia niatkan. Disebutkan meskipun orang tersebut tidak mendapatkan atau tidak jadi melakukan. Ya, tidak jadi melakukan. Jadi setiap orang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan dalam beramal. Bisa jadi orang itu jadi mengamalkan apa yang dia niatkan, bisa jadi juga tidak. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya ada dua orang. Yang pertama diberi harta, yang kedua diberi ilmu. Disebutkan rajulun atahullahu malan wa ilman. Seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan ilmu. Wa huwa ya'malu bi amalihi fi malihi wa yunfikuhu fi haqqihi. Dia beramal dengan hartanya, dia berinfak. Wa rajulun atahullahu ilman wa lam yu'tihi malan wa huwa yaqul. Kemudian ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu tetapi tidak diberikan harta. Jadi ada dua orang, yang satu diberikan ilmu dan juga harta, ada juga orang yang hanya diberikan harta. Ada orang yang diberikan ilmu saja tidak diberikan harta. Kemudian orang yang hanya punya ilmu tetapi tidak diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laukana li mithlu ma li hadza amiltu fihi mithlal amali ladzi ya'mal. Sekiranya saja aku punya harta seperti dia itu, niscaya aku juga akan beramal sebagaimana dia beramal dengan hartanya. Dari sini ada isyarat hendaknya kita juga kaum muslimin berusaha menjadi orang yang kaya atau miskin? Yang kaya, yang berharta. Supaya apa? Bisa beramal dengan hartanya. Tetapi itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memang menghendaki seorang itu diberikan kemudahan dalam harta, maka hendaknya dia niatkan dengan hartanya untuk beramal. Kemudian apabila Allah tidak menakdirkan kemudian hanya diberikan ilmu, ya dia niatkan dengan ilmunya dia menyebarkan ilmu dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Fahuma fil ajri sawa. Ternyata orang yang diberikan harta, kemudian dia beramal dengan hartanya, tentunya ini juga didasari ilmu. Seorang itu bisa beramal juga didasari ilmu. Kemudian ada orang yang hanya punya ilmu tetapi tidak punya harta, ternyata diberikan ganjaran yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa tadi? Berniat, sekiranya saya punya harta seperti si fulan, aku akan beramal seperti si fulan. Ini saja sudah dapat ganjaran. Seperti itu. Maka dari sini hendaknya kita senantiasa memiliki niat yang baik. Ada saudara-saudara kita berangkat haji, kita niatkan, ya Allah, sekiranya suatu ketika saya diberikan kemampuan, saya akan berhaji. Meskipun Allah takdirkan sampai meninggal tidak, paling tidak sudah dapat pahala niatnya. Itu. Ini menunjukkan apa? Besarnya perkara niat ini. Besarnya perkara niat ini pada seorang muslim. Kemudian Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan yaitu berkaitan dengan makna niat.
makna niat. Disebutkan amman niyah, adapun niat allati dzakaraha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadhil qaidah. Apa makna niat yang disebutkan di dalam kaidah kita ini, yaitu amalan itu tergantung dengan niatnya. Makna niat itu apa? Maka di sini bisa dilihat dari dua sisi. Makna secara bahasa, kemudian makna secara istilah syar'i. Di dalam buku ini disebutkan secara bahasa. Fahiya al-qasdu lil amali taqarruban ilallah. Secara bahasa, niat itu adalah al-qasdu wal azmu. Al-qasdu wal azmu. Qasdu itu memaksudkan. Al-azmu itu berazam, bertekad. Kira-kira bedanya apa antara bertekad sama memaksudkan? Al-azmu sama al-qasdu. Ada bedanya, yaitu kalau al-azmu bertekad itu untuk melakukan di waktu yang akan datang. Sedangkan al-qasdu di waktu yang sekarang ini, yang sedang dihadapi. Itu. Jadi secara bahasa niat adalah al-azmu wal qasdu, meskipun dua lafaz tersebut, dua kata tersebut memiliki perbedaan makna. Di sini disebutkan niat itu adalah al-qasdu lil amali taqarruban ilallah. Memaksudkan dengan amalnya taqarruban ilallah. Jadi ini sudah masuk ke istilah, secara istilah. Memaksudkan dengan amalnya untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Itu namanya niat. Bapak dan Ibu ketika datang ke masjid ini, niatkan mau mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini yang membedakan itu adalah niatnya. Jangan sampai aktivitas kita, apalagi ini aktivitas yang jelas-jelas ada perintahnya, tidak ada niatan seperti itu. Ya. Tidak ada niatan seperti itu. Wa talaban limardatihi wa thawabihi. Mengharapkan keridoan dan pahala dari Allah. Fayadkhulu fi hadza, maka masuk ke dalam definisi ini niatul amali nafsih. Meniatkan zat amalan tersebut. Contoh, sholat, puasa. Ketika kita sholat, niatkan kita memang mau sholat. Niatkan memang mau sholat. Puasa, niatkan memang mau puasa. Itu. Jangan sampai panjenengan mau apa? Lah mau ke masjid gitu ya. Padahal dia mau sholat, tapi tidak dinyatakan untuk sholat. Ya. Dan seterusnya, apa amalan apalah saja. Maka niatkan mau melakukan itu. Ya. Jangan sampai ada komentar dari orang lain. Kayak si niat apa ora. Kayak sholat si niat apa ora gitu ya. Kelihatan dari dohir saja kadang-kadang kelihatan. Kayak wong si niat sholat apa ora gitu. Misalkan mau membantu orang, ya niatkan mau membantu orang. Ya. Jangan sampai nanti orang lain komentar, jenis niat bantu apa ora, gitu. Ya kan? Wa niyatul ma'muli lahu, selain meniatkan amalan tersebut, mau melakukan amalan tersebut, juga meniatkan amalannya itu untuk siapa? Ya, jadi ada dua. Kita niat itu niat amalan itu, mengerjakan amalan tersebut, entah itu sholat, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, meniatkan kita beramal tersebut untuk siapa? Kita persembahkan. Ai liman amilal insan amalahu hadza ahuwa lillahi am li ghairihi. Yaitu maksudnya apa? Seseorang itu beramal suatu amalan ini untuk siapa? Apakah untuk Allah atau untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan datang ke masjid untuk sholat, sudah niat untuk memang mau mengerjakan sholat. Setelah itu sholatnya itu untuk siapa? Apakah benar-benar untuk Allah atau tidak? Ini peran niat yang begitu besar di dalam agama kita.
Sampai-sampai ada seorang ulama mengatakan ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Tidak aku jumpai sesuatu yang lebih berat bagi diriku melebihi niatku ini. Karena niat itu letaknya di hati, dan hati itu mengapa disebut dengan qalbun? Kenapa? Litaqallubihi, karena berbalik-balik, berbolak-balik. Hati itu berbolak-balik. Ya. Misalkan anak sekolah berangkat dari rumah pamitan kepada bapak ibunya. Bu, Pak, berangkat ya mau sekolah. Niatnya sekolah. Sampai di tengah perjalanan bisa jadi berubah niatnya. Ketemu temennya, lagi ada rame nih acara di sana. Ke sana aja yuk. Akhirnya tidak sampai ke sekolahan. Niatnya berubah. Main. Ya, saya malah pernah mendapatkan kisah langsung, cerita langsung. Itu sudah sampai masuk ke gerbang sekolah. Sudah masuk ke gerbang sekolah. Kemudian diajak oleh temennya. Tidak jadi belajar. Subhanallah. Sudah sampai sekolah itu. Berarti kan niatnya benar-benar berubah-ubah. Demikian juga setiap orang itu kondisinya seperti itu. Makanya kita senantiasa hendaknya meminta apa? Ketetapan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita berupa apa? Berupa keikhlasan di dalam berkata, keikhlasan di dalam beramal. Ketahuilah bahwasanya anna niyata fi kalamil ulama ittaqa bimaknayain. Niat itu di dalam penjelasan para ulama itu ada pada dua hal, sebagaimana tadi sudah disinggung. Yang pertama, ini kita lebih mendalami tentang niat. Ada dua, secara global garis besar itu ada dua. Ahaduhuma, yang pertama, tamyizul ibadati ba'diha an ba'din. Intinya yang pertama adalah membedakan mana ibadah, mana bukan. Kemudian nanti juga membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Itu. Membedakan jenis ibadah. Tamyizul ibadati ba'diha an ba'din. Membedakan satu ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Katamyiz sholatil dhuhri min sholatil asri mathalan. Contohnya, sholat zuhur dan sholat asar. Persamaannya berapa, Ibu? Persamaannya? Rokaatnya berapa? 4. Ya kan, sama-sama 4. Bedanya memang waktunya ya. Tapi suatu ketika dalam kondisi tertentu bisa waktunya bareng, ya kan? Ya, seperti itu. Misalkan ketiduran gitu kan. Yang membedakan orang itu sholat duhur atau sholat asar apanya? Niat. Bisa amalan itu ya amalan wajib atau amalan sunnah. Yang sama-sama 2 rakaat. Apalagi contohnya? Sholat 2 rakaat misalkan di jam 6:30 misalkan. Ada 2 orang, yang satu 2 rakaat, yang satunya 2 rakaat juga. Mungkin di masjid yang sama. Sama-sama menghadap kiblat. Apa yang membedakan? Niat. Bisa jadi yang satu sholat apa? Bisa jadi sholat subuh. Karena kelainan. Ya kan? Seperti itu. Kemudian yang kedua bisa jadi sholat duha. Sama-sama 2 rakaat. Kalau kita lihat ada 2 orang sholat di waktu itu, kita nggak tahu itu sholat subuh atau sholat. Kalau ngira sholat subuh, kita terlalu prasangka buruk ya. Masa jam 9 sholat subuh. Tapi bisa jadi ada. Saking mungkin habis perjalanan jauh kemudian baru pulang itu langsung ketiduran, bisa jadi. Kita nggak ada yang tahu. Jadi seperti itu. Atau sholat-sholat yang lainnya. Seperti itu. Jadi yang membedakan itu adalah niatnya. Ya. Kalau sholat jamak itu bagaimana, Bu? Misalnya duhur sama asar.
maka secara urutan tetap duhur dulu dan asar. Meskipun kita datang di sebuah masjid, kita belum sholat duhur, kemudian apa? Ternyata lagi sholat asar, maka kita niatnya sholat duhur, tetapi ngikuti imam yang sholat asar. Seperti itu. Tetap niatnya ada pada diri kita. Ini yang membedakan adalah niatnya. Contoh lagi, tamyiz Ramadan min siyami ghairihi. Membedakan antara puasa Ramadan dan puasa selainnya. Sama-sama puasa Ramadan? Sama-sama. Sama-sama tidak makan, tidak minum. Tetapi yang membedakan niatnya. Misalkan di tanggal 2 Syawal atau ya lebih ini misalkan 10 Syawal misalnya. Sama-sama puasa. Bisa jadi orang yang pertama itu puasanya mengganti puasa Ramadan yang dia itu mungkin sakit. Atau sama-sama misalkan 6 hari seorang wanita. Ternyata 6 hari di bulan Syawal itu karena apa? Dia datang bulan. Kurang lebih 6 hari misalkan. Yang satunya lagi 6 hari puasa sunnah Syawal. Yang membedakan apa? Niat. Puasa juga seperti itu. Dan lain sebagainya. Ya. Atau puasa dengan puasa sunnah yang lainnya. Ya, misalkan puasa Senin Kamis. Ada orang yang puasa memang puasa bernadar. Ya, saya kalau sembuh dari sakit ini akan puasa setiap Senin Kamis. Puasanya sunnah atau wajib? Wajib. Karena puasa nadar termasuk puasa wajib. Dia mewajibkan dirinya sendiri yang sebelumnya tidak wajib. Ya. Makanya kata Nabi Muhammad, orang yang suka bernadar itu orang yang pelit, ya kan? Ya, kalau mau beramal amal aja. Bukan ada tendensi-tendensian. Tetapi kalau terkadung nadar, wajib dia penuhi nadarnya. Dan nadar dipenuhi ketika nadar itu bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disebutkan ada seorang yang bernama Abu Israil. Bernama Abu Israil. Dia itu bernadar apa? Berdiri di siang hari di bawah terik matahari. Dan dia berpuasa dan bernadar tidak mau berbicara dengan seorang pun. Ya. Maka melihat itu atau mendengar tentang hal itu, Rasulullah SAW mengatakan, perintahkan orang tadi untuk berbicara, ngomong, tidak boleh diam, dan perintahkan dia untuk berteduh dan duduk, jangan berdiri. Tetapi lanjutkan saja puasanya. Ini yang disuruh lanjut cuma puasanya saja. Ini bernadar. Kenapa? Menyiksa diri. Ya ini. Ini nadar yang tidak boleh dipenuhi. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi. Selain membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain, juga tamyizul ibadat minal adat. Membedakan suatu ibadah dengan apa? Dengan adat kebiasaan. Adat kebiasaan. Ya. Membedakan ibadah dengan adat kebiasaan. Apa contohnya? Katamyizil huzli minal janabah min huzli tabarrud wa tandhif. Seperti membedakan antara mandi janabah, mandi junub dengan mandi biasa. Kalau mandi biasa tujuannya biasanya untuk apa? Untuk menyegarkan badan ataupun untuk membersihkan badan. Sedangkan mandi janabah, mandi yang sifatnya wajib. Karena sebagai syarat nanti dia untuk ibadah. Sama-sama mandi Ramadan. Sama-sama mandi, sama-sama dengan air, ya. Seperti itu. Tetapi yang membedakan adalah niatnya. Yang membedakan adalah niatnya.
Jadi kalau seseorang itu sedang junub, ya diniatkan mandi janabah, diniatkan janabah, jangan sampai hanya sekedar mandi saja. Takutnya sudah junub, kemudian mandi ternyata tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terbedakan seperti itu. Contohnya lagi, wa kaman yadbah syatan udhiyatan aw raghbatan fi akli lahmiha. Contoh lagi dalam hal penyembelihan. Dibedakannya antara menyembelih kambing, seekor kambing untuk niat udhiyah, berkurban, atau hanya sekedar ingin mengambil dagingnya, ya, memanfaatkan dagingnya, yaitu untuk dimakan. Sama-sama menyembelih apa tidak? Dan yang kurban pun sama-sama nanti makan. Tetapi yang membedakan itu adalah niatnya. Ya, seperti itu. Masya Allah. Wa nahwi dzalika. Maka di dalam penyembelihan memang sunahnya si sahibul kurban itu yang menyembelih sendiri, lebih afdol. Seperti itu. Dan lebih utama juga tidak perlu kemana-mana, di daerahnya sendiri aja gitu. Karena manfaatnya untuk orang yang paling terdekat. Ya. Contoh apa lagi Bang Ibu yang membedakan ibadah dengan yang adat kebiasaan? Napa? Makan setengah 4 pagi, sama-sama satu piring porsinya, sama-sama nasi misalkan, dengan lauk. Ini. Ternyata yang satu niatnya untuk apa? Untuk sahur puasa. Yang satunya memang sarapan. Yang membedakan itu niatnya. Seperti itu. Ini dan contoh-contoh yang lainnya Bapak Ibu, ya. Contoh-contoh yang lainnya. Wa hadhihi niyatu hiyalati tujad katsiran fi kalamil fuqaha'i wa kutubihim. Niat yang macam ini, yang jenis yang pertama membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, kemudian ibadah dengan kebiasaan, hal-hal kebiasaan, ini banyak disebutkan oleh para ulama khususnya dalam permasalahan fikih di kitab-kitab mereka. Ini jenis yang pertama, niat yang pertama. Kemudian yang kedua, makna niat yang kedua adalah tamyizul maksudi bil amal. Membedakan maksud dari dia itu beramal. Maksudnya itu untuk siapa? Maksudnya untuk apa? Wa hal huwa lillahi wahdah la syarikalah. Apakah amalan itu murni hanya untuk Allah semata, tidak ada sekutu pun? Amlillah wa ghairihi. Apakah untuk Allah tetapi juga terselipkan untuk selain Allah? Ya, ini kan Masya Allah, ini berat sekali apa tidak? Berat Bapak Ibu. Ya. Seorang yang sholat sunnah gitu. Kemudian di situ ternyata ada orang yang punya apa ya? Punya nilai atau punya kedudukan pada dirinya. Entah bosnya atau apa, kan pengaruh apa tidak? Seorang pemuda atau menantu ya. Mau sholat sunnah di situ ada mertuanya. Kira-kira berpengaruh apa tidak? Bisa berpengaruh. Wah, ini ada bapak mertua atau ini ada calon mertua. Ya. Maka bagaimana? Karena niatnya melenceng, dia bisa sholatnya itu dibuat bagaimana itu bagus sekali. Tidak sebagaimana kalau tidak ada yang lihat. Jadi kalau ikhlas itu ada ataupun tidak ada orang, ya sama saja karena tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi hiya niyatu allati yatakallam 'alaiha ulama tarbiyah wasuluk. Lah, kalau macam niat yang ini yang banyak berbicara tentang hal ini adalah ulama-ulama yang berbicara mengenai hati.
tarbiyah, kemudian hati. Kalau yang pertama tentang fikih. Ya. Ini jalurnya sudah beda ya. Seperti itu. Jalurnya sudah beda. Alladzi anau bil kalam alal ikhlasi wa tawabi'ihi. Yang mana mereka berbicara mengenai ikhlas. Yang mana mereka memiliki perhatian. Mereka berbicara tentang ikhlas dan pengikut-pengikut keikhlasan. Ini. Jadi pentingnya niat Bapak dan Ibu. Jadi kita simpulkan, niat itu bisa membedakan apa? Satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Membedakan ibadah dengan yang bukan ibadah. Kemudian membedakan yang dituju itu siapa dengan amalan tersebut. Ya. Ini. Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan di sini. Wahiyalati yatakarrar dzikruha fi kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taratan bilafdhin niyah wa taratan bilafdhil iradah. Dan inilah yang diulang-ulang di dalam perkataan-perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang dengan lafaz niat, terkadang dengan lafaz iradah. Iradah itu kehendak. Wa taratan bilafdhin muqarib lidzalik. Terkadang disebutkan dengan lafaz yang mendekati maknanya. Wa qad jaa dzikruha katsiran fi kitabillahi azza wajal bi ghairi lafdhin niyah aidan minal alfat al-muqaribah laha. Dan disebutkan di dalam kitabullah yaitu Al-Quran dengan selain lafaz niat, tetapi dengan lafaz-lafaz yang mendekati makna niat. Innal hadits an hadhil qaidah yastahiqu an yufrid bimujaladat. Maka berbicara mengenai kaidah ini sangat layak kalau ini ditulis dalam pembahasan tersendiri yang itu mujaladat. Bisa sampai berjilid-jilid. Karena hadis niat saja masuk kepada apa Bang Ibu? Kata Imam Asy-Syafi'i, yadkhul fi sab'in baban minal fikhi. Masuk 70 bab dalam permasalahan fikih. Ternyata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam kitab Sahih Al-Bukharinya, selain di bab pertama, juga beliau mencantumkan hadis innamal a'malu binniyat ini di beberapa bab-bab di dalam kitab Sahih Al-Bukharinya. Di antaranya di dalam kitabun nikah. Ya, kitabun nikah disebutkan di situ. Sampai ada beberapa bab yang ada hadis itu. Salah satunya juga disebutkan di dalam kitabun nikah. Ini kan isyarat seorang yang nikah juga harus memiliki niat yang benar. Ya. Kalau pembicaraan masalah psikologis, pembahas psikologis itu kan membahas atau pengembangan diri biasanya membahas tentang mindset. Mindset kan istilah apa lagi? Istilah dari apa? Niat. Ya, kalau dalam Islam sudah ada itu. Mindsetnya ya pertama harus niat. Niatnya itu apa? Jadi Masya Allah ya, para ulama luar biasa dan kita harus bersyukur. Kita berislam dari lahir dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan Islam. Wa kaifa wa qad qala ba'dul a'immah. Bagaimana para ulama itu sebagian ulama itu mengatakan inna hadzal hadits yakni haditsun niyyah huwa nisfuddin. Tadi disebutkan layak untuk ditulis dalam pembahasan khusus sampai berjilid-jilid karena para ulama itu sampai mengatakan, sebagian mereka mengatakan hadis niat itu adalah separuh dari agama. Separuh dari agama. Dzalika annal a'mal. Yang demikian karena apa? Karena amalan baik itu zahiratan au batinah, apakah itu yang zahir ataupun yang batin, fal a'malu zahirah daliluha haditsu man amila amalan. Hadis yang
atau dalil yang secara zahir, amalan yang zahir dalilnya adalah hadis man amil amalan. Siapa saja yang beramal suatu amalan. Ya. Laisa alaihi amruna fahuwa rad. Yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, maka tertolak. Wa dalilul a'malil batinah. Dalil amalan batin huwa hadhil qaidah an-nabawiyah al-muhakkamah. Innamal a'malu binniyat. Sedangkan dalilnya adalah kaidah ini, kaidah Nabi ini yang dijadikan sebagai hukum innamal a'malu binniyat, yaitu yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu. Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah ta'ala mengatakan, yanbaghi an yaj'ala hadzal hadits ra'su kulli bab. Di antara ulama dia mengatakan seyogianya hadis ini dijadikan apa? Dijadikan pokok dari setiap bab. Dijadikan ra'su itu ya kepala ya, tetapi pokoknya. Pokok dari setiap bab. Seperti itu. Jadikan yang paling utama dari setiap bab. Ini hadis ini. Yang pertama kali harus disampaikan. Fahariyun bil abdi. Maka tepatlah bagi seorang hamba setelah dia mengetahui kedudukan hadis yang mulia ini dan kaidah Nabi ini, dia subhanallah. Sudah terdengar adzan ya? Maka sangat layak bagi seorang hamba, kita sampaikan sedikit lagi, untuk menghadirkan hadis ini pada setiap amalannya. Pada semua amalannya hendaknya dihadirkan. Mau sholat, hadirkan innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Harus beda, ini ibadah atau bukan. Ini ibadah ini dengan ibadah yang lain harus terbedakan. Kemudian aku beramal ini untuk siapa? Untuk Allah atau bukan? Maka hadirkan hadis ini. Setiap melakukan amalan, hadirkan kaidah ini. Bihaitsu yanwi niyatan syamilatan li umuri kulliha. Di mana dia meniatkan suatu niat yang mencakup untuk seluruh perkaranya, seluruh urusannya. Yang datang maupun yang pergi. Fayujahidu nafsahu ala an takuna lillahi wahdah wa talaban limardatihi wattiqa'an li sakhatihi. Kemudian setelah hadirkan kaidah ini pada hatinya, pada dirinya ketika mau beramal, maka hendaknya dia mujahadah, berjuang bersungguh-sungguh, menundukkan hawa nafsunya untuk menjadikan amal tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengharapkan supaya Allah Subhanahu wa ta'ala itu melindungi dirinya, menyelamatkan dirinya dari hal-hal yang Allah murkai. Seperti itu. Ya. Satu paragraf lagi. Kemudian kata beliau, dan hendaknya setiap kita itu menundukkan jiwanya untuk tidak berpaling kepada makhluk di dalam beramal. Dan mengharapkan manfaat atau mengharapkan manfaat dari makhluk dengan amalannya. Atau pujiannya. Ya, ketika beramal, jangan sampai berpaling kepada manusia, kepada makhluk. Tetapi hadapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai mengharapkan nanti makhluk itu memberikan manfaat kepada dirinya dengan dia itu beramal. Atau mengharapkan pujian. Apabila ternyata awalnya itu niatnya ikhlas karena Allah, ternyata dia mendapatkan sesuatu dari amalan tersebut tanpa dia niatkan, maka ini tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Bal qad yakunu min ajli busyral mu'min. Dan mudah-mudahan ini termasuk kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Seperti itu. Misalkan ada orang bersemangat beramal, kemudian orang memuji tanpa dia niatkan supaya amalannya itu dipuji orang, maka anggap saja ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dari awal tidak niatkan. Dan tetap dia menjaga niatnya. Jangan sampai terjangkiti ujub. Awalnya ikhlas, ternyata ada pujian malah gemede seperti itu ya. Ujub seperti itu. Na'udzubillah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga diri kita dari niat-niat yang supaya niat kita ikhlas dalam beramal dan berkata. Demikian juga menjauhkan diri kita dari niat-niat yang rusak, yang tidak dicintai Allah, tidak diridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan melanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya masih berkaitan dengan kaidah ini. Insyaallah ta'ala. Ternyata waktu ini begitu cepat ya. Ini baru sebentar sudah ini. Masya Allah. Ya, demikian Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ada kesalahan atau kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, untuk yang menyampaikan, demikian juga yang mendengarkan, menyimak dimanapun berada. Ya, kita cukupkan pengajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.